Astagfirullah. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah ya. Ini ada update Farel. Farel ini yang kemarin viral soal rompi. Dia datang ke tempat bencana, ternyata dia pakai rompi, Pak. Fotonya beredar kemana-mana, videonya beredar, netizen semuanya pada komentar aneh-aneh, komentarnya negatif, buat meme segala macem ya. Bisa dilihat lah nanti di gambar-gambar depan ini seliwerannya bawahnya. Lah, ini kenapa dia itu bisa kok pakai kayak begitu? Ternyata klarifikasinya ini Farel bukan pakai anti peluru, Pak. Ternyata rompi taktis katanya begitu, katanya begitu. Tapi benar nggak sih kalau ke tempat bencana kok pakai rompi kayak begitu? Ya minimal itu pakainya itu ya pakai pelampung tah. Kenapa di sana kan banjir gitu ya. Jadi soal klarifikasinya ini juga banyak ini yang nyerang Masian, ada yang bilang caper, dia bilang ini ya, di YouTube-nya ini ada yang bilang malah lucu ini ya. Ya merasa lagi syuting mungkin biar keren kayak di film-film. Ya, ini ada juga yang komen menggelikan ya kan. Anak mami lagi caper gitu kan. Ya, jadi ini buat pelajaran untuk para wakil rakyat. Kebetulan Farel adalah salah satu faksi PAN yang sudah duduk di DPR RI, yang dimana dia berumur 29 tahun, masih muda memang. Perlu banyak edukasi, perlu banyak ilmu, perlu banyak pengalaman untuk terjun ke lapangan. Ini generasi Gen Z atau generasi yang sangat muda yang digadang-gadang menjadi generasi emasnya Indonesia waktu itu ya. Kelahiran tahun 1999 ya, kemungkinan ya dia ya 29 tahun soalnya. Nah, ini kasih masukan aja mereka. Semoga tidak terjadi lagi, tidak kontroversi lagi, apapun yang mereka lakukan hubungannya harus satu, kebaikan kepada rakyat, kebaikan kepada eh, negara. Jangan sampai seperti kemarin ya kan pamer-pamer seolah superior gitu ya, jangan ya, itu pakaian tidak sesuai lah ya sama yang kejadiannya banjir kok pakai rompi taktis, kan bisa kan pakai yang lain gitu. Nah terus lagi ya teman-teman, ini mengenai kebijakan politik yang menurut saya kacau di masa lampau yang mengakibatkan banjir besar ini melanda daerah yang dulu kalau nggak salah itu salah satu pimpinan partai tersebut itu pernah terjadi polemik, yaitu membiarkan lahan sebesar itu dijadikan lahan untuk ini sawit, sehingga efeknya sekarang. Nah ini adalah salah satu tokoh besar ya yang dulu itu menjabat di Menteri Perhutanan ya, namanya Pak Zulhas. Ini dulu eh, disorot beliau ya, karena nah ini ya pada tahun 2009 sampai 2014 beliau menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Nah, pada IDN Times itu memberi kabar ya bahwasanya Zulhas ini agaknya kurang terima kalau dia disorot sebagai biang kerok terjadinya bencana. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengaku heran ketika namanya disebut-sebut warganet sebagai salah satu biang kerok banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam Pulau Sumatera akhir November lalu. Publik menuding Zulkifli turut berkontribusi terhadap bencana lantaran banyak pembukaan lahan hutan di Sumatera ketika ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009 sampai 2014. Nah, mau nggak mau, nama beliau, nama Zulhas itu otomatis pasti disorot. Karena apa? Beliau punya kebijakan waktu itu. Ya memang dulunya beliau inilah yang pegang kekuasaan untuk ranah kehutanan. Harusnya nggak ada, harusnya nggak boleh itu dibuka terlalu lebar. Terbuka seberapa
ratus hektar itu dijadikan lahan semacam itu, harusnya hutan hutan aktif ya kan. Kalau begini gimana? Korban sudah ratusan yang hilang belum ditemukan. Banyak juga yang kehilangan keluarga mereka. Coba bayangkan loh Pak. Gitu ya. Nah, ini lagi ya di sini ya. Nah, pada berita yang sama, beliau mengatakan kalau saya dikatakan Indonesia rusak karena Zulkifli Hasan, saya tersanjung katanya. Duh, begitu berkuasakah saya? Jadi kalau kalau nanti banjir di Sumatera dan rusak yang disebabkan Zulkifli Hasan, nanti kalau di Kalimantan rusak disebut karena Zulkifli Hasan, berarti luar biasa itu penilaiannya terhadap kekuasaan saya kan? Nah, itu katanya. Dia mengatakan itu pada tanggal 3 Desember 2025 kemarin ya. Nah, ini pernyataan yang membantah terkait tudingan warganet soal area itu yang terkena banjir ya. Jadi Pak Zulkifli ini intinya sedikit membantah itu tidak karena ulah beliau. Nah, poin utamanya sebenarnya adalah karena pembalakan liar itu. Mau itu izin, sudah izin maupun itu sudah atau liar atau ilegal, intinya hutan, tetaplah hutan, harus ditetapkan sebagai lahan hijau. Apalagi dataran tinggi, Pak. Coba bayangkan Bapak ada di sana, kena banjir, Pak. Siapa yang disalahkan? Ya pasti pemerintah. Pasti pemerintah, pasti pemegang kekuasaan. Wallahu a'lam. Kalian mau berdalih apa segala macam, niatnya apa wallahu a'lam. Tapi kita lihat faktanya saja, kerusakan itu masif. Tentunya ini sebagai pelajaran terbaik buat kita. Bahwasanya Indonesia lahan hijaunya harus banyak, harus subur, harus terawat. Karena tahu kan dataran tinggi di Indonesia ini tinggi, sangat banyak. Kita ada di lingkaran cincin api, Pak. Tahu kan cincin api browsing nanti. Kenapa itu? Banyak gunung berapi. Kalau itu gunung-gunung habis, lahan-lahan itu habis, banjir bandang kemana-mana. Yang repot Anda sendiri, pemerintah sendiri. Jadi jangan sampai kejadian lagi seperti tahun ini. Ini menurut kami bencana nasional. Ditetapkan sebagai bencana nasional ini. Karena, waduh, menurut kita ini sudah sangat sedih lah. Lihat banyak video yang beredar, video-video keluarga-keluarga sana yang kehilangan rumah, video-video mereka yang kehilangan keluarga, tersentuh hati ini Pak. Kita yang ada di jauh, kita yang ada di lingkungan aman, nggak merasakan itu. Tapi bayangkan kalau kita berada di sana, ya Allah. Nanti nanti kameramen biar ini ya, cantumkan video-video sedihnya mereka ya, video-video keadaan yang mereka alami ya di Sumatera ya, dari Aceh sampai turun ke bawah daerah yang paling eh, terdampak dah. Cantumkan aja itu. Yang penting pesan kita itu kalau jadi pimpinan, kalau jadi penguasa ya, tolong dipertimbangkan amanah itu. Ingat, amanah dibawa sampai mati. Dosa-dosanya sampai mati. Kalianlah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Farel masih muda, kami pun juga masih muda. Sama-sama bisa berpikir. Kalau saya di posisinya Farel, kalau kita di posisi Farel, nggak mungkin Pak pakai rompi kayak begitu. Buat apa? Lucu aja ya. Tingkah laku, lucu saja lah ini. Tingkah laku orang-orang yang sudah merasa di atas. Mau kalian ngasih bantuan model apapun segala macam, toh pada akhirnya gaji kalian itu dibayar oleh rakyat. Itu uangnya mereka, itu uangnya kita, bukan uang kalian. Itu ya. Jadi tolong dipertimbangkan benar-benar. Jadi penguasa, jadi pemerintah, orang yang diberi amanah dijaga
betul-betul dijaga serius apa yang harus publik saksikan terhadap tingkah laku saudara-saudaraku yang ada di sini. Kurang lebih begitu. Nanti share link video-video atau beritanya biar kameramen yang nata di video. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ingat, Allah Maha melihat, Allah itu Maha mendengar doa-doa kita, keluh kesah kita. Ingat itu semuanya Allah tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.